Selamat datang di channel Katanya Horor. Di tempat ini, setiap kisah gelap kembali hidup, dan setiap suara samar bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih menakutkan. Bersiaplah, karena malam ini, cerita akan membawa Anda ke sudut yang jarang disentuh cahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita yang berjudul Kamar Nomor 13 di Hotel Tua Makassar. Menginap berarti menghilang. Malam itu, sebuah hotel tua di Makassar kembali menyimpan rahasia yang tidak pernah benar-benar tertidur. Di balik pintu kamar nomor 13, ada sesuatu yang menunggu. Bukan tamu, bukan penjaga, tapi bayangan yang hidup dari kisah-kisah yang dilupakan. Setiap orang yang mendekatinya selalu merasakan tarikan halus, seolah dipanggil menuju kegelapan yang tidak memiliki dasar. Dan malam ini, pintu itu kembali bergerak, membuka cerita yang tidak seharusnya ditemukan. Namun sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersiapkan cerita yang lebih menarik lagi. Siapkan cemilan dan kita gas langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit sore di Makassar tampak kelabu, seolah menandakan sesuatu yang tidak biasa akan terjadi malam itu. Rama, seorang pemuda berumur 25 tahun, baru saja tiba dari perjalanan panjang. Tubuhnya lelah, matanya berat, dan pikirannya hanya fokus mencari tempat untuk beristirahat. Ia menggulir ponselnya, mencari hotel murah yang masih menerima tamu malam-malam begini. Dari beberapa pilihan, satu nama muncul paling atas, Hotel Nirmala, sebuah bangunan tua di pinggir jalan poros yang sudah jarang dilalui. Dari luar, hotel itu tampak seperti peninggalan zaman kolonial. Cat dindingnya terkelupas, papan namanya berkarat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tanpa arah. Tidak ada mobil parkir di sana, hanya satu motor tua milik penjaga malam yang teronggok di sudut. Udara di sekitar hotel terasa lembab, dan bau kayu tua bercampur jamur memenuhi udara, seolah dinding-dindingnya sudah terlalu lama menahan rahasia yang tak seharusnya diketahui manusia. Rama melangkah masuk dengan langkah ragu. Lobi hotel itu sepi, lampunya temaram, dengan cahaya kuning yang membuat ruangan terasa seperti ruang tunggu kematian. Lantai marmernya retak di beberapa bagian, dan suara langkah kaki Rama bergema di antara dinding yang kosong. Di meja resepsionis, seorang pria paruh baya duduk dengan wajah datar. Ia tampak terkejut melihat ada tamu datang malam-malam seperti ini. Meski tidak banyak berbicara, pria itu memberikan formulir dan menyerahkan sebuah kunci besi kecil yang sudah kusam. Di atas gantungannya tertulis angka 13. Rama sempat menatap angka itu lama, merasa ada yang aneh. Ia bahkan sempat berpikir untuk meminta kamar lain. Tapi kelelahan membuatnya mengabaikan perasaan itu. Yang penting malam ini ia bisa tidur. Lantai 2 hotel itu sunyi. Tangga menuju ke atas berderit setiap kali diinjak, seperti memprotes setiap langkah yang menginjak permukaannya. Bau lembab semakin kuat, dan udara terasa lebih dingin daripada di bawah. Di ujung koridor, lampu gantung berayun pelan tanpa sebab, padahal tidak ada angin yang berhembus. Kamar nomor 13 terletak di pojok, tepat di hadapan jendela besar yang menghadap ke arah halaman belakang. Pintu kamarnya berwarna coklat gelap, dan ada bekas goresan panjang di dekat gagang pintu, seperti bekas kuku yang diseret paksa. Rama membuka kuncinya, dan engsel pintu berderit pelan, menghasilkan suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Begitu pintu terbuka, aroma debu dan kayu lapuk langsung menyergap. Kamar itu terasa seperti ruang yang sudah lama tidak disentuh siapapun. Sprei di ranjang kusut, tirai menempel debu tebal, dan dindingnya dipenuhi noda lembab yang membentuk pola aneh menyerupai wajah samar. Rama menyalakan lampu meja, dan cahaya redupnya menyingkap bayangan panjang di seluruh ruangan. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi rasa tidak nyaman. Di luar kamar, suara langkah kaki samar terdengar melewati koridor. Awalnya pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Rama menatap ke arah pintu, menunggu, tapi suara itu tidak muncul lagi. Hanya keheningan yang kembali menguasai udara. Ia menganggapnya mungkin suara petugas hotel yang lewat, lalu berbaring dan mencoba tidur. Namun, semakin lama ia menutup mata, semakin jelas perasaan aneh itu datang. Suhu kamar menurun perlahan, seolah ada jendela terbuka yang tak bisa ia temukan. Dari arah lemari tua di sudut kamar, terdengar bunyi kayu berderit, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di dalamnya.
Rama menatap ke arah lemari itu lama. Tak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang menatap balik. Waktu berjalan lambat. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Di luar, suara jangkrik terdengar samar-samar. Namun, di antara suara itu, ada satu hal yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Suara ketukan halus dari luar pintu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Rama tidak bergerak. Napasnya tertahan. Ketukan itu berhenti, tapi kemudian terdengar langkah kaki menjauh. Pelan, tapi panjang, seperti orang yang berjalan sambil menyeret sesuatu. Lalu sunyi kembali. Rama menarik selimut sampai ke dada. Matanya menatap langit-langit, dan dalam kegelapan ia mulai berpikir bahwa mungkin tempat ini benar-benar menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ia mencoba memejamkan mata lagi, tapi di antara kantuk dan takut, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Dari arah kamar mandi, terdengar suara air menetes perlahan. Suara itu ritmis dan jelas, padahal sebelumnya Rama sudah memeriksa. Kerannya mati, kering, dan berdebu. Ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk melihat, ia menemukan pintu kamar mandi sedikit terbuka. Cahaya redup dari dalamnya bergetar seperti lilin ditiup angin. Dari celah pintu, terlihat ada bayangan seseorang berdiri di depan wastafel. Diam, tak bergerak. Rama menutup pintu dengan cepat, menahan napas, dan duduk di pojok tempat tidur sambil menatap pintu itu lama. Tak ada suara, tak ada gerakan lagi. Tapi udara di kamar kini jauh lebih berat, seolah sesuatu telah ikut masuk bersamanya. Malam itu berakhir tanpa tidur. Saat fajar menyingsing, Rama masih duduk di tepi ranjang, memandangi cahaya pertama yang menembus tirai kotor itu. Ia tak tahu mengapa, tapi perasaan dalam dirinya mengatakan bahwa apapun yang menghuni kamar nomor 13 tidak ingin ia pergi. Dan di koridor luar kamar, samar-samar, terdengar langkah kaki yang sama, berat, lambat, dan berulang, berhenti tepat di depan pintu kamar 13, seperti sedang memastikan bahwa tamu barunya belum berniat meninggalkan tempat ini. Malam berikutnya datang dengan lebih cepat daripada yang Rama harapkan. Sepanjang siang ia mencoba mengalihkan pikiran, meyakinkan dirinya bahwa segala kejadian semalam hanyalah efek lelah, kurang tidur, dan suasana hotel yang memang tua serta tidak terawat. Ia bahkan sempat keluar mencari makan dan menghabiskan waktu di luar hotel, berharap sedikit cahaya kota Makassar bisa menghapus ingatan buruk itu. Namun, saat matahari tenggelam dan langit berubah pekat, perasaan berat yang sejak kemarin mengikuti dirinya kembali muncul. Perasaan yang sama, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam kamar nomor 13. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi jelas terasa kehadirannya. Ketika Rama kembali ke koridor lantai 2, suasana terasa lebih dingin daripada malam sebelumnya. Lampu-lampu gantung yang terpasang sepanjang lorong berkedip sesekali, seperti tersengat sesuatu yang tidak kasat mata. Bau lembab bercampur bau besi tua tercium lebih kuat, membuat hidungnya terasa panas. Dan yang paling membuatnya tidak nyaman, keheningan yang begitu tebal. Seolah seluruh lantai itu mengosongkan diri hanya untuk dirinya seorang. Sesampainya di depan kamar nomor 13, Rama sempat berhenti sejenak. Angin tipis yang tidak jelas dari mana asalnya berhembus pelan dari bawah pintu, membawa hawa dingin yang menggelitik kaki dan membuat tubuhnya seketika merinding. Ia menyalakan lampu koridor dengan harapan akan merasa sedikit lebih aman, namun cahaya kuningnya justru menambah kesan suram di sepanjang dinding yang lembab. Begitu pintu kamar terbuka, kegelapan langsung menyambutnya. Bau apek yang sama dari semalam menerpa wajahnya. Rama menyalakan lampu meja, namun cahaya itu terlalu lemah. Sebagian besar ruangan tetap tenggelam dalam bayangan gelap yang menempel seperti kabut malam. Ranjang masih tampak kusut, tirai menutup rapat, dan kamar mandi tetap dengan pintunya yang sedikit terbuka seperti mempersilakan sesuatu untuk keluar kapan saja. Rama meletakkan tasnya, duduk sejenak sambil memijat pelipis, lalu mencoba mengatur napas. Malam ini ia ingin tidur lebih cepat. Ia tidak ingin memikirkan suara ketukan dari semalam, bayangan samar di kamar mandi, atau langkah kaki yang terdengar seperti datang dari manusia tapi tidak terasa seperti milik manusia. Namun, rasa lelah tidak membantu. Semakin ia mencoba memejamkan mata, semakin otaknya teringat kembali pada semua hal yang membuatnya tidak tenang. Sekitar pukul 11 malam, saat Rama hampir tertidur, suara itu datang, pelan, teratur, dan jelas. Suara langkah kaki di koridor. Suara yang tidak salah dikenalnya. Awalnya hanya terdengar jauh,
seperti berasal dari ujung lorong. Suara sepatu menghentak pelan di lantai marmer tua, membuat gema samar yang merambat hingga masuk melalui celah pintu kamarnya. Semakin lama, langkah itu semakin mendekat, semakin kuat, seolah sesuatu sedang berjalan menuju kamar nomor 13 dengan tujuan yang pasti. Rama membuka matanya perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak berani bergerak, hanya mendengarkan dengan tubuh kaku. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintunya. Tidak ada suara lain. Tidak ada suara napas. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan yang menekan dada. Tapi Rama tahu ada sesuatu di luar sana. Berdiri diam, seolah mengawasinya dari balik kayu pintu yang sudah tua. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip 3 kali, lalu menyala redup. Suara statis samar terdengar dari arah dinding, seperti suara televisi rusak padahal tidak ada televisi di kamar itu. Bayangan-bayangan di sudut ruangan bergerak perlahan, bukan karena cahaya, tetapi karena sesuatu mulai mengubah udara. Rama bangkit perlahan dan mendekati pintu. Ia tidak berani membuka, tapi rasa penasarannya menuntunnya untuk mengintip melalui lubang kecil di pintu. Matanya mendekat, napasnya tertahan. Yang terlihat bukanlah koridor yang kosong. Di balik pintu, tepat di depan kamar, berdiri sebuah bayangan tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Bentuknya tipis, seperti siluet seseorang yang tubuhnya memanjang tidak wajar. Kepala bayangan itu sedikit miring, seolah memperhatikan pintu kamar 13 dengan rasa sabar yang menyeramkan. Rambutnya tidak terlihat, wajahnya tidak tampak, hanya bentuk tubuh gelap yang tidak menginjak lantai, melainkan menggantung beberapa sentimeter di atasnya. Rama refleks menjauh. Tapi saat ia melangkah mundur, pintu tiba-tiba bergetar, pelan, lalu semakin keras, seolah seseorang, atau sesuatu, sedang mengetuk dari luar. Namun ketukan itu bukan ketukan manusia. Ritmenya tidak alami, terlalu lambat, terlalu berat, dan terlalu teratur seperti suara benda keras menghantam kayu dengan kesadaran penuh. Rama menahan napas. Ia berharap suara itu berhenti, tapi justru suara lain muncul. Suara seseorang memanggil dari luar kamar. Suaranya lirih, pelan, dan serak, namun sangat jelas terdengar memanggil namanya. Namun yang membuat bulu kuduk Rama berdiri bukan suara itu, melainkan kenyataan bahwa tidak ada satu orang pun di hotel itu yang tahu namanya. Suara langkah kaki kemudian terdengar kembali, menjauh perlahan, semakin jauh, hingga menghilang di ujung koridor. Lampu kamar berhenti berkedip, dan udara yang sempat menegang berubah tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Rama tetap berdiri mematung di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Dalam hatinya, ia tahu betul satu hal. Apapun yang menghampiri pintu kamarnya malam itu bukan manusia. Dan itu hanyalah tanda pertama. Malam itu berjalan lambat. Seolah waktu sengaja mempermainkan Rama. Setelah suara langkah kaki di koridor menghilang, suasana kamar kembali sunyi. Namun keheningan itu bukan keheningan yang menenangkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan seluruh ruangan agar tetap diam, seperti sedang menunggu momen yang tepat untuk bergerak lagi. Rama duduk di tepi ranjang dengan punggung menempel pada dinding. Ia tidak berani memejamkan mata. Suasana kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya, padahal AC tidak menyala sejak ia datang. Nafasnya keluar dalam uap tipis, tanda bahwa suhu ruangan telah turun drastis. Rambut di tengkuknya berdiri, seolah tubuhnya sedang diperingatkan akan sesuatu yang tidak terlihat. Lemari tua di sudut kamar tiba-tiba mengeluarkan suara berderit pelan. Suara itu sangat halus, namun cukup untuk membuat Rama mendongak. Ia menatap lemari itu dengan intensitas penuh. Lemari yang semalam terasa seperti sekadar furnitur tua kini tampak seperti benda hidup yang sedang bernapas. Pegangan pintunya bergetar perlahan, seolah ada sesuatu yang mencoba membukanya dari dalam. Rama tetap diam, tidak berani mendekat. Ruangan seakan menahan napas ketika pintu lemari itu terbuka sedikit, hanya selebar beberapa sentimeter. Kegelapan dari dalamnya tampak lebih pekat daripada bagian kamar lainnya. Dari celah itu, terdengar suara serupa gesekan kuku panjang menyentuh kayu. Suara itu berulang pelan, seperti makhluk yang sedang mencoba mencari celah untuk keluar. Rama menutup matanya sejenak, berharap suara itu berhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dari arah tirai jendela, terdengar suara kain yang bergerak. Tirai itu berkibar pelan, padahal tidak ada angin. Gerakannya bukan seperti kain terkena hembusan udara,
melainkan seperti ditarik seseorang dari belakang jendela. Perlahan, tirai itu terangkat sedikit, lalu turun kembali, lalu naik lagi. Polanya begitu teratur, seperti ada tangan tak terlihat yang sedang bermain-main dengan keberanian Rama. Napas Rama semakin cepat. Ia merasakan pusing, sensasi berat seperti seluruh ruangan menekan dadanya. Ia ingin berlari keluar dari kamar itu, namun tubuhnya seakan tertahan oleh rasa takut yang menempel seperti rantai. Puncaknya datang ketika lampu kamar berkedip sekali dan padam selama 2 detik. Dalam gelap itu, Rama mendengar suara lain, suara lembut dari lantai, seperti air menetes ke permukaan yang kosong. Ketika lampu kembali menyala, Rama terperanjat. Di lantai, tepat di depan ranjang, terlihat bekas tapak kaki basah. Jejak itu dimulai dari arah pintu kamar mandi, menuju ranjang, dan berhenti di tempat Rama duduk. Jejak itu tampak baru, seolah baru saja dilalui sesuatu yang keluar dari kamar mandi beberapa detik sebelum cahaya kembali. Perlahan, Rama bangkit dari ranjang. Ia menatap pintu kamar mandi yang masih sedikit terbuka, celah yang semalam membuatnya tidak bisa tidur. Cahaya redup dari lampu kamar mandi menyorot keluar, membuat bayangan di lantai terlihat panjang dan meliuk tidak wajar. Tidak ada suara dari dalam, namun hawa dingin terus merembes keluar dari sana, membuat seluruh kamar dipenuhi aroma lembab dan sesuatu yang mirip bau tanah basah. Tanpa sadar, Rama melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Tubuhnya seolah dipaksa untuk melihat apa yang berada di balik pintu itu. Dan ketika ia tiba di depan kamar mandi, ia mendengar suara samar dari dalam, suara seperti seseorang sedang mandi. Suara air menetes dari pancuran, namun ritmenya tidak alami. Terdengar seperti tangan besar yang memukul-mukul air dengan pola lambat. Rama menelan ludah. Ia tahu tidak mungkin ada orang di dalam. Ia sudah mengecek semuanya sebelumnya. Namun suara itu begitu nyata, begitu dekat, seolah ada sosok yang berdiri di balik tirai shower. Kali ini, rasa takutnya memuncak. Dengan gemetar, ia menendang pintu kamar mandi hingga terbuka lebar. Dan seperti yang ia duga, kamar mandi itu kosong. Namun lantainya basah kuyup, licin, dan dingin, seperti seseorang baru saja selesai mandi. Air masih menetes dari shower padahal kerannya mati. Cermin di dinding dipenuhi embun yang belum hilang, dan dalam embun itu terlihat garis-garis panjang seolah ada sesuatu yang menyeret jari-jari basahnya di sana. Rama mundur perlahan. Ia kembali menuju ranjang dengan langkah gemetar. Tubuhnya terasa lemah, seolah ruangan itu sedang menguras energi hidupnya sedikit demi sedikit. Namun gangguan itu belum selesai. Ketika Rama menatap lemari yang tadinya terbuka sedikit, ia melihat pintunya kini menutup perlahan dengan bunyi lembut, seperti ada yang baru saja masuk ke dalam lemari dan kini sedang bersembunyi. Lampu berkedip lagi, sekali, 2 kali, dan pada kedipan ketiga, di pojok kamar, tepat di sebelah meja kecil, terlihat bayangan tubuh lain. Bayangan itu berdiri tegak, sedikit membungkuk, seperti seseorang yang sangat tinggi sedang memperhatikan Rama dari sudut gelap. Ketika lampu menyala sempurna, bayangan itu menghilang. Namun suara napas berat terdengar jelas di dalam kamar, meski tidak ada siapapun di sana. Rama tidak tidur malam itu. Ia duduk di sudut paling terang, dengan mata terjaga hingga pagi. Dan sepanjang malam, hawa ruangan tidak pernah kembali normal. Seolah ada sosok tak terlihat yang terus bergerak, berjalan, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujud sebenarnya. Dan Rama mulai sadar bahwa kamar nomor 13 tidak hanya berhantu. Kamar itu hidup. Pagi datang dengan hambar. Tidak ada rasa lega seperti yang biasanya dirasakan manusia setelah melewati malam panjang. Bagi Rama, fajar itu hanya menandakan satu hal. Ia masih hidup, meski dengan pikiran yang kacau dan tubuh yang hampir kehilangan tenaga. Kamar nomor 13 dipenuhi bau dingin dan lembab yang tidak hilang meski matahari sudah tinggi. Suara-suara aneh yang memenuhi malam kini lenyap, namun meninggalkan sisa-sisa ketakutan yang menempel seperti noda yang tidak bisa dicuci. Rama akhirnya keluar kamar setelah ragu selama beberapa menit. Koridor lantai 2 terasa sama seperti semalam. Sunyi, dingin, dan gelap meski lampu sudah menyala penuh. Beberapa bagian dinding tampak berubah lebih lembab dari sebelumnya. Seolah semalam ada sesuatu yang menempel dan meninggalkan bekas. Rama menuruni tangga dengan langkah gontai, menahan diri agar tidak menoleh ke belakang. Baginya, menoleh berarti memberi kesempatan pada sesuatu yang mengikutinya untuk menampakkan diri.
Lobi hotel tampak kosong seperti hari sebelumnya. Namun kali ini, resepsionis yang berjaga menatap Rama dengan pandangan penuh keterkejutan. Wajahnya pucat, tatapannya sulit dijelaskan. Seolah ia melihat seseorang yang seharusnya tidak muncul lagi di pagi hari. Seolah ia sedang menatap seseorang yang semalam mungkin tidak akan pernah keluar dari kamar itu. Rama mendekat ke meja resepsionis. Ia ingin mengeluhkan kejadian semalam. Suara langkah kaki, bayangan yang berdiri di koridor, lemari yang bergerak sendiri, dan kamar mandi yang tiba-tiba hidup tanpa alasan. Namun ketika ia menyampaikan semuanya, resepsionis itu bukannya terkejut. Justru ia tampak seperti seseorang yang telah lama mengetahui apa yang Rama alami. Dalam hati, resepsionis itu merasa bersalah. Ia tahu kamar nomor 13 tidak seharusnya diberikan kepada siapapun. Kunci kamar itu biasanya disimpan di laci khusus dan tidak dipasang di gantungan biasa. Kamar itu sudah dikosongkan sejak bertahun-tahun lalu setelah beberapa kejadian mengerikan. Namun semalam, ia terlalu lelah untuk memperhatikan dan memberikan kunci pertama yang ia temukan. Resepsionis akhirnya memberi Rama penjelasan. Penjelasan yang seharusnya ia dapatkan sebelum ia masuk ke kamar itu. Menurut kisah lama yang beredar di kalangan pegawai hotel, kamar nomor 13 pernah menjadi tempat kejadian paling kelam. Bertahun-tahun lalu, seorang tamu ditemukan menghilang tanpa jejak setelah melapor mendengar suara langkah kaki di koridor setiap malam. Tak ada tanda kekerasan, tak ada barang yang hilang, hanya ranjang kusut dan pintu lemari terbuka. Polisi tidak menemukan apapun. Kejadian itu berulang beberapa kali. Tamu-tamu tertentu menghilang, semua pada malam kedua atau ketiga. Semua memilih kamar nomor 13. Semua hilang tanpa tubuh ditemukan. Sejak saat itu, kamar nomor 13 ditutup, dan kuncinya tidak lagi diberikan. Namun hotel tua itu sudah kekurangan pengunjung. Para pegawai bergantian, aturan longgar, dan pada akhirnya ada 1-2 orang yang mulai tidak memperhatikan hal penting itu lagi. Rama mendengarkan. Namun penjelasan itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Justru sebaliknya. Kata-kata resepsionis itu seperti menegaskan bahwa apa yang ia alami bukan sekadar mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Ada sesuatu di kamar itu, sesuatu yang memilih, mengawasi, dan menunggu waktu yang tepat. Meski resepsionis menawarkan untuk memindahkannya ke kamar lain, kenyataan tidak berpihak. Semua kamar mendadak terisi oleh rombongan wisata yang baru tiba pagi itu. Tidak ada satu kamar pun tersisa, bahkan kamar gudang pun sudah terpakai. Pilihan satu-satunya adalah meninggalkan hotel sepenuhnya. Namun masalahnya, Rama masih memiliki pekerjaan di kota itu dan harus tinggal setidaknya 1 malam lagi sebelum perjalanan pulang. Ia merasa terjebak. Tidak ada penginapan lain yang masih tersedia dengan harga terjangkau. Semua hotel di sekitar penuh karena musim liburan lokal. Tekanan itu membuat Rama tidak punya pilihan selain kembali ke kamar yang telah membuatnya tidak tenang sejak malam pertama. Sebelum Rama naik, resepsionis memberi satu peringatan terakhir. Peringatan itu bukan sekadar nasihat, tetapi lebih seperti permohonan. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi malam ini, Rama tidak boleh membuka pintu kamar jika mendengar suara mengetuk. Tidak peduli suara siapa. Tidak peduli seberapa meyakinkan suara itu terdengar. Tidak ada manusia yang berkeliaran di koridor hotel tua itu pada malam hari. Tidak ada alasan apapun untuk membuka pintu, kecuali jika seseorang sengaja ingin mengundang bahaya. Rama menaiki tangga dengan langkah berat. Peringatan itu terus terngiang dalam kepalanya, membuat jantungnya semakin tidak stabil. Koridor lantai 2 tampak lebih gelap dibandingkan pagi tadi. Cahaya lampu koridor berkedip pelan tanpa alasan, seperti menyambut kedatangan seseorang yang tidak seharusnya kembali. Pintu kamar nomor 13 berdiri di ujung lorong, tampak berbeda dari kamar lain. Kayunya tampak lebih gelap, gagang pintunya dingin seperti es, dan aura di sekitarnya seolah menolak kedatangan manusia. Rama membuka pintu dengan gemetar, merasakan udara dingin menyambutnya dari dalam ruangan. Ia menatap kamar itu lama. Kamar yang tidak menginginkannya pergi. Kamar yang seolah baru saja menunggu kepulangannya sejak pagi. Dan ketika pintu menutup di belakangnya, kamar itu terasa seperti mengunci diri dari dalam, seolah menyiapkan malam kedua yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Malam itu menjadi titik di mana aura gelap hotel tua itu menampakkan wujud aslinya. Ketika seorang karyawan mendapati kamar 13 dalam keadaan terkunci rapat, ia menyangka kondisi itu wajar.
Namun sesuatu di balik pintu itu mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaan yang menunggu untuk terlihat. Sejak kejadian Herman, tidak ada satupun yang diizinkan mendekat. Tetapi larangan itu justru membuat para pekerja semakin waspada dan saling memperhatikan perubahan kecil di sekitar lorong tersebut. Selama beberapa hari, mereka merasakan ada kehadiran lain yang berlalu lalang tanpa suara. Lorong menuju kamar 13 tak pernah benar-benar gelap, tetapi lampu-lampu di sana sering meredup sendiri, seolah ada sesuatu yang melintas dan menghalangi cahayanya. Sesekali terdengar langkah yang merayap pelan di lantai kayu, seolah seseorang berjalan tanpa tujuan, bergerak mondar-mandir dalam jarak yang tidak pernah bisa dipastikan. Orang-orang yang bekerja di sana mulai membicarakan kejadian-kejadian kecil itu dalam bisikan, seakan takut bahwa sesuatu sedang mendengarkan. Di sisi lain gedung, pihak hotel berusaha membersihkan reputasi mereka setelah hilangnya tamu terakhir. Mereka berpura-pura menganggapnya sebagai kasus biasa, padahal para pekerja sudah berada di ambang histeria. Mereka merasakan hotel itu perlahan berubah, seperti tengah membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur. Setiap malam, hawa dingin semakin meresap ke dinding, menggantikan kehangatan yang biasanya menyelimuti bangunan tua itu. Para karyawan merasa seperti sedang diawasi oleh mata yang tidak terlihat, mengikuti tiap langkah mereka dengan kesabaran yang mengerikan. Suatu malam, salah satu penjaga malam bernama Raffi merasa terdorong untuk memeriksa lorong itu. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tetapi sejak beberapa hari lalu ia terus mendengar suara seperti seseorang menyeret sesuatu dari arah kamar 13. Meski ia berusaha mengabaikannya, malam itu suara itu terdengar jauh lebih jelas, seperti sedang memanggil seseorang untuk datang. Dengan senter kecil di tangannya, ia melangkah perlahan ke lorong yang mulai terasa semakin panjang dari biasanya. Ketika ia mendekat, udara di sekitar berubah drastis. Hawa lembab menyelimuti kulitnya, membuat bulu-bulunya berdiri. Lampu-lampu yang menggantung di atas kepalanya bergetar pelan, mengeluarkan dengungan halus yang membuat suasana semakin aneh. Saat ia berhenti tepat di depan kamar 13, suara yang tadinya terdengar jelas tiba-tiba hilang. Sunyi. Hanya ada ketukan halus yang muncul dari balik pintu, sangat pelan namun cukup untuk menembus tulang belakangnya. Ketukan itu berlangsung dalam ritme lambat, seperti seseorang yang kelelahan namun terus memanggil. Raffi mencoba memanggil rekan di pos, tetapi suara perangkat komunikasinya hilang begitu saja, seolah sinyal menguap saat menyentuh udara dingin di lorong itu. Ia mundur selangkah, namun suara ketukan itu berubah menjadi gesekan panjang, seperti kuku yang melintas di permukaan pintu. Suara itu menggores telinganya, membuatnya ingin berlari, tetapi rasa ingin tahunya menahannya di tempat. Ia merasakan hawa hangat kecil muncul di pundaknya, seakan ada tangan yang baru saja menyentuhnya dari belakang. Ia menoleh cepat, tetapi lorong itu tetap kosong. Meski begitu, ia tahu ia tidak sendirian. Tiba-tiba lampu lorong padam satu persatu dari arah jauh, mendekatinya dengan ritme perlahan dan teratur, seperti langkah makhluk besar yang berjalan menuju dirinya. Raffi hampir tersandung saat ia memutuskan untuk mundur, tetapi sebelum ia bisa melangkah jauh, lampu tepat di atasnya redup lalu padam sepenuhnya. Dalam gelap itu, ia mendengar sesuatu bergerak, bernapas, berdiri sangat dekat. Nafas itu kasar, berat, seolah keluar dari mulut makhluk yang sudah lama tidak merasakan udara segar. Dalam hitungan detik, hawa di sekelilingnya menjadi begitu dingin hingga napasnya terlihat seperti kabut. Ketika lampu kembali menyala dengan cepat, ia melihat sesuatu dari sudut matanya, bayangan tinggi dengan bentuk tubuh manusia, tetapi tidak sepenuhnya manusia. Bayangan itu berdiri membelakanginya di ujung lorong, membisu namun terasa memandang ke arah dirinya. Wujud itu tidak bergerak, namun keberadaannya membuat udara di sekitar menjadi berat dan sulit dihirup. Saat Raffi mengedip, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan lorong yang kembali kosong namun terasa jauh lebih sempit dari sebelumnya. Setelah kejadian itu, Raffi tidak pernah mau mendekati lorong kamar 13. Ia memberanikan diri menceritakan apa yang ia lihat pada beberapa karyawan lain. Ternyata beberapa dari mereka juga pernah melihat bayangan serupa di sudut pandang mata mereka. Mereka semua menggambarkannya dengan cara yang hampir sama. Sosok yang berdiri diam, terlalu tinggi untuk disebut manusia, dan terlalu gelap untuk disebut sebagai permainan cahaya. Sosok itu terlihat seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Para karyawan menyadari bahwa kejadian di kamar 13 bukan hanya tentang hilangnya tamu. Ada sesuatu yang menghuni hotel ini jauh sebelum siapapun datang. Sesuatu yang tidak pernah pergi.
Sesuatu yang menanti pintu kamar 13 dibuka kembali. Dan malam demi malam, kamar itu tetap terkunci. Namun dari balik pintu, sesuatu yang tidak pernah tidur terus bergerak. Sejak kemunculan bayangan tinggi di lorong itu, seluruh suasana hotel berubah seperti tempat yang tidak lagi diperuntukkan bagi manusia. Para karyawan bekerja dengan rasa was-was, seakan setiap langkah mereka bisa memicu sesuatu yang selama ini tertahan. Namun yang paling menonjol adalah kamar 13, ruang yang terus-menerus terasa hidup, seolah menjadi jantung gelap dari keseluruhan bangunan tua itu. Pada suatu malam yang lebih sunyi daripada biasanya, penjaga malam baru bernama Seno mendapat giliran bertugas. Ia tidak mengetahui apapun tentang masa lalu hotel itu selain gosip umum yang beredar. Para karyawan lama sengaja menahan cerita sebenarnya, berharap dengan begitu malamnya akan berjalan lebih tenang. Namun ketenangan tidak pernah bertahan lama di hotel itu, terutama ketika seseorang yang tidak mengetahui bahaya justru berada paling dekat dengannya. Seno mulai merasakan hal aneh sejak ia melewati lantai 2 menuju area resepsionis. Lampu-lampu berpendar dengan cahaya kekuningan yang melemah, menciptakan bayangan panjang di lantai. Ia merasa seperti sedang melewati tempat yang belum sepenuhnya terbangun, tapi juga belum sepenuhnya tidur. Ada keheningan yang tidak normal, terlalu kosong, terlalu sempurna. Jika ia berhenti sejenak, ia bisa mendengar denyut halus seperti detak jantung yang berasal dari arah lorong kamar 13. Ketika jam di dinding berdentang menandai tengah malam, udara panas yang biasanya memenuhi bangunan tua itu tiba-tiba lenyap. Angin dingin yang tidak wajar masuk dari arah lorong. Dingin itu bukan dingin biasa. Dingin ini menekan, membebani, seperti datang dari sesuatu yang sudah lama terkurung di tempat yang tidak memiliki cahaya. Seno mencoba mengabaikannya, tetapi semakin ia menolak, semakin kuat kehadiran itu merayap ke tubuhnya. Pada saat itu, pintu kamar 13 yang selama ini terkunci rapat tiba-tiba bergeser sedikit. Begitu pelan sehingga hampir tidak terlihat. Namun cukup untuk membuat sendi pintunya mengeluarkan suara kecil yang menggema. Suara itu terdengar seperti rintihan panjang, memanggil siapapun yang cukup dekat untuk mendengarnya. Seno, yang tidak menyadari sejarah gelap ruangan itu, merasa tertarik untuk memastikan tidak ada tamu yang keluar tanpa izin. Rasa ingin tahunya mengalahkan naluri untuk menjauh. Lorong menuju kamar itu terasa lebih panjang dari biasanya, seakan memanjang dengan setiap langkah yang ia ambil. Lampu-lampu meredup ketika ia lewat, lalu menyala kembali setelah ia melewati area itu, menciptakan gerakan cahaya yang seperti mengikuti punggungnya. Seno tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Bayangan tinggi yang sudah dilihat para karyawan lain, bergerak tanpa suara, menyamakan langkahnya dengan napas tenang namun lirih. Sesampainya di depan pintu kamar 13, ia merasakan hantaman dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ruangan itu memancarkan aroma lembab bercampur bau tanah yang basah, seperti kamar tersebut tidak berada di lantai 2 hotel, melainkan di dasar tanah yang gelap dan terlupakan. Dari celah tipis pintu, ia bisa melihat sedikit gelap yang tidak wajar. Gelap yang tidak menunjukkan kedalaman, seolah tidak ada akhir. Saat ia mendekat untuk menutup pintu itu kembali, sesuatu menyambar pandangannya. Gerakan singkat dari dalam ruangan. Terlalu cepat untuk dikenali, namun cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih keras. Seno menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan. Namun tubuhnya tahu yang sebaliknya. Ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu. Sesuatu yang sudah terlalu lama sendirian. Ketika ia mengulurkan tangan untuk mendorong pintu itu, suhu udara mendadak berubah drastis. Dari dalam ruangan, keluar hembusan angin dingin seperti napas makhluk besar yang mengintip dari kegelapan. Angin itu membawa suara sangat pelan, bukan langkah, bukan desis, tapi seperti seseorang yang tertawa tanpa suara. Tawa itu tidak terdengar jelas, namun cukup untuk membuat lutut Seno melemas. Tanpa peringatan, pintu kamar 13 terbuka sedikit lebih lebar. Pelan, namun memastikan bahwa jalannya tidak bisa dihindari. Dalam detik itu, lampu di seluruh lorong padam bersamaan, membuat kegelapan menelan seluruh lantai. Seno mencoba mundur, namun kakinya terkunci, seolah lantai hotel berubah menjadi tangan tak terlihat yang mencengkeramnya di tempat. Ia hanya bisa mendengar napas kasar dari arah pintu yang kini terbuka lebih besar. Ketika lampu lorong menyala kembali dengan cahaya yang bergetar, Seno tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Di lantai hanya ada ponsel kerjanya yang jatuh, layarnya retak dan menunjukkan rekaman terakhir yang ia coba ambil.
rekaman yang hanya berisi suara napas berat dan langkah pelan dari sesuatu yang bukan manusia. Pagi harinya, para karyawan menemukan lorong kamar 13 dalam keadaan sangat dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Pintu kamar 13 kembali tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka sepanjang malam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki, tidak ada apapun selain ponsel Seno dan kunci kamarnya yang tergeletak di depan pintu. Karyawan yang pernah melihat bayangan tinggi itu tahu satu hal, kamar 13 tidak hanya menelan orang yang masuk ke dalamnya, tapi juga memanggil mereka yang dianggapnya cukup dekat. Hotel ini bukan sekadar bangunan tua, hotel ini adalah wadah. Tempat di mana sesuatu yang sangat lama dan sangat sabar menunggu pintunya dibuka. Dan kini, kamar 13 telah mendapatkan penghuni barunya. Sementara di dalam gelapnya, sesuatu yang tidak pernah tidur terus menunggu, mencari nama berikutnya. Kini kamar nomor 13 kembali diam, seolah tidak pernah menyentuh siapapun. Namun keheningan itu bukan pertanda akhir, melainkan jeda sebelum nama berikutnya dipanggil. Setiap malam, dari balik pintu yang tertutup rapat, terdengar langkah pelan yang tidak pernah berhenti mencari. Mungkin kali ini kamar itu hanya memilih diam, sampai seseorang tanpa sadar berhenti di depan pintunya lagi. Sampai di sini kisahnya berakhir. Namun setiap akhir selalu menyisakan bayangan yang tidak sepenuhnya pergi. Jika kamu ingin mengikuti cerita-cerita horor lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukunganmu membuat channel ini terus hidup dalam kegelapan cerita berikutnya.